Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya. Pada hari ini kita akan membuatkan sebuah tutorial template presentasi menggunakan PowerPoint request dari teman subscriber yang ada di jurusan pertambangan. Ya, karena jurusannya permintaannya adalah jurusan bertemakan pertambangan, maka template yang akan kita buat adalah kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Nanti ini gambar-gambarnya berkaitan dengan ilustrasi pertambangan. Nah, bagaimana bentuk template untuk teman-teman di jurusan teknik pertambangan ini atau jurusan pertambangan ini? Kita lihat previewnya sebagai berikut. Namun bagi teman-teman yang walaupun ini jurusannya untuk tema pertambangan, teman-teman bisa mengadopsi template ini untuk jurusan yang lain, karena di sini nanti ada teknik atau trik bagaimana cara menggantinya untuk teman-teman yang ada di program studi lain atau jurusan lain. Oke, kita lihat ini adalah tampilan awal dari template ke 170 ya. Walaupun kemarin kita sudah menunjukkan template ke 175, tapi ini agak terlambat kita publikasi. Nah, ini adalah templatenya. Ini adalah bagian awal dari templatenya. Di sini nanti teman-teman bisa ganti dengan judul tugas, judul skripsi atau tesisnya, dan pada bagian bawah ini ada running text yang teman-teman bisa ganti teksnya dengan teks yang teman-teman kehendaki. Nah, sebelum kita mulai atau melangkah ke slide berikutnya, kita intro dulu ya. Baik, kita mulai untuk slide berikutnya, yaitu slide kedua. Di slide kedua ini kita tampilkan menu ya, menu yang nanti bisa membantu teman-teman beralih ke slide berikutnya ya. Tentunya di sini kita berikan juga running text yang ada di atas ya. Kemudian di sebelah sini ini ada menu-menu yang kita nanti bisa buat menu navigasinya. Di ini ada sedikit animasi di sini yang nanti setiap angka di sini mewakili bab yang akan kita presentasikan. Nah, lanjut kita klik di sini. Nah, ini adalah bagian bab satunya ya. Di sini pendahuluan, di mana nanti isi dari pendahuluan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan lain-lain, teman-teman bisa masukkan di area yang kosong ini. Dan di sebelah sini tetap ada navigasi seperti di slide sebelumnya. Nah, di bagian bawah ini ada anak panah yang kita bisa gunakan. Baik kita bisa klik di sebelah kiri ataupun bisa klik panah ini untuk melangkah atau melanjutkan ke slide berikutnya atau kembali ke slide berikutnya. Dan di sini ada tombol home, artinya kita juga bisa kembali ke slide awal yang pertama kali. Nah, di sini belum kita buat navigasinya yang panah ini ya. Di sini belum kita buat navigasi panahnya, namun di sini kita sudah buat nih. Kita klik home-nya, dia akan kembali ke slide pertama. Oke, kita next ya. Kita lanjutkan lagi. Ini tadi untuk contoh saja. Oke, nah setelah itu kita klik aja, ini masuk ke slide kedua, yaitu slide berikutnya, yaitu landasan teori yang berkaitan dengan penelitian Anda, skripsi ataupun juga berkaitan dengan tugas makalah. Landasan teorinya bisa teman-teman nanti masukkan di area yang kosong ini. Nah, nanti di slide sebelumnya ini kan kita lihat ini ada panahnya ya. Nanti kita coba berikan trik atau tutorialnya bagaimana cara menerapkan panah yang ada di slide 1 ini untuk ke slide-slide yang berikutnya. Oke, ini landasan teori. Di sini ada metodologi berkaitan dengan jenis penelitian, kemudian subjek penelitian, lokasi penelitian, prosedur, teknik pengumpulan datanya, instrumen penelitian, teknik analisis datanya, teman-teman bisa masukkan di sini.
Oke, kemudian hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan teman-teman, dari hasil penelitian yang diperoleh nanti bisa dimasukkan di sini, kemudian juga pembahasannya nanti juga teman-teman bisa masukkan di sini. Oke. Nah, kemudian simpulan dan saran. Jadi kalau tadi ada rumusan penelitian atau pertanyaan penelitian yang teman ajukan di slide sebelumnya, maka jawaban dari pertanyaan penelitian itu dijabarkan dalam simpulan dari hasil penelitian yang diperoleh. Juga saran teman-teman bisa masukkan di sini. Nah, ini slide terakhir adalah ucapan terima kasih. Nah, baik, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, karena teman-teman dengan subscribe teman-teman akan mendapatkan notifikasi setiap update tutorial yang kami berikan, baik berkaitan dengan slide-slide presentasi yang menarik, kemudian media-media yang kita gunakan, yang sering kita gunakan, dan trik-trik berkaitan dengan media yang akan kita berikan. Baik, kita keluar dari mode slideshow. Kita bisa tekan tombol escape di sini. Ya, tekan tombol escape pada keyboard untuk keluar. Oke, baik teman-teman, ini sekarang kita akan coba mengeditnya ya. Jadi teman-teman, cara yang pertama pasti teman-teman akan merubah judul dari presentasi teman-teman. Jadi teman-teman bisa rubah ini aja ya. Kalau di sini saya menggunakan Baby Monster ya, ini jenis tagnya adalah Baby Monster. Kalau teman-teman menginginkan jenis tag ini, teman-teman bisa silahkan download ya di banyak font-font gratis. Teknik untuk memasukkan jenis font yang belum ada pada default PowerPoint teman-teman, itu sudah kita ajarkan pada tutorial-tutorial sebelumnya. Oke, jadi teman-teman tinggal ya ini ganti aja ya dengan judul yang teman inginkan ya, seperti ini. Kalau menginginkan apa jenis fontnya beda ya, ini di blok dulu, baru pilih mana jenis font yang teman-teman inginkan. Oke. Nah, itu yang pertama. Kita undo dulu ya. Nah, untuk mengganti di sini kan ada gambar ya, gambar yang bertemakan pertambangan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, jika teman-teman ingin mengubah temanya digunakan untuk kepentingan presentasi selain di luar jurusan pertambangan, teman-teman bisa tinggal ganti nih gambarnya ya, dengan cara ini klik kanan aja, kemudian format picture, kemudian pilih di sini ya, di fill and line ini kita klik, kemudian pilih di picture or texture fill, kemudian pilih insert ya, kemudian pilih from a file. Nah, teman-teman cari gambar yang teman-teman ingin masukkan. Misalnya di sini, ini contoh saja, saya masukkan, pilih insert. Nah, maka teman-teman ini gambarnya sudah berubah ya, ini sudah berganti. Ini teman-teman tinggal ganti aja dengan gambar yang teman-teman inginkan. Nah, tentunya jika teman-teman memasukkan gambar, perhatikan kontras warna dari teksnya. Kalau di sini mungkin tidak terlalu kelihatan, teman-teman bisa letakkan di tempat yang lain. Tapi jika backgroundnya kontras dengan ini ya nggak apa-apa, tetap dipertahankan di posisi ini. Oke ya, ini teman-teman, ini saya undo dulu. Asumsinya seperti ini. Nah, kemudian untuk running text tadi teman-teman tinggal ganti ya. Tapi tidak dengan mendelete ya, mendelete yang sudah tinggal teman-teman ganti ini, tinggal ganti, karena kalau teman-teman delete nanti masukkan lagi, nanti animasi running text-nya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ini tinggal ganti aja teksnya. Nah, untuk untuk bagaimana cara membuat animasi running text, teman-teman di tutorial sebelumnya ini sudah saya ajarkan. Ini ada ini di sini ya. Nah, ini ada membuat template presentasi PowerPoint yang menarik khusus untuk membuat running text ya. Di sini teman-teman bisa akses ya. Ini pada bagian bawah. Kalau ini ada yang lain nih. Ini fokus ke yang sini ya. Ini khusus membahas tentang bagaimana cara membuat animasi running text-nya. Oke. Kita lanjut ya di sini. Kemudian di slide kedua. Nah, di slide kedua ini tetap ada animasi running text-nya. Kemudian ini background ya. Untuk mengganti background ini sama seperti tadi. Ini teman-teman pilih, ini klik kanan, format background, nanti akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman pilih picture and texture fill, kemudian pilih aja di sini
pilih insert, cari gambar yang teman-teman ingin rubah, nanti gambar backgroundnya ini akan berubah. Ini kalau sudah jadikan background ini nggak bisa ditarik-tarik ya, karena dia video ini sebagai latarnya. Nah, itu cara untuk mengganti backgroundnya. Nah, kemudian bagi teman-teman yang ingin membuat animasinya atau membuat navigasi di sini, ini ya, angka 1, 2 ini kan tadi belum ada navigasinya. Kalau kita slideshow ini masih berjalan seperti ini ya. Nah, ini kan belum bisa diklik ya. Nah, kita tekan escape. Kalau kita mau bikin di animasinya, teman-teman bisa pilih di teksnya sini ya, teksnya sini, kemudian pilih insert, kemudian pilih di action. Boleh link ini juga boleh, action ini juga boleh. Kalau di link ini teman-teman nanti pilih di apa namanya, slide yang kita inginkan ya. Di sini misalnya nih kita pilih place in this document, kemudian pilih slide yang kita inginkan. Ini kalau kita pakai hyperlink ya, pilih link yang ini. Tapi kalau kita pilih yang ada menu actionnya, kita pilih di sini hyperlink tuh, di sini kita pilih slide. Kita pilih slide mana yang kita inginkan. Kalau ini di sini mau slide 1, intinya adalah pendahuluan, teman-teman berarti ada di slide 3. Berarti kita pilih 3, kemudian pilih OK. Nah, jadi teman-teman bisa memilih dua metode ini. Bisa yang ini boleh atau yang ini boleh. Silahkan sesuaikan dengan fitur yang ada di PowerPoint masing-masing. Di sini saya menggunakan PowerPoint 2019 ya. Oke, baik. Tadi ini kan sudah ada linknya, maka kita kalau slideshow, oke, kalau kita kursornya diarahkan ke 5, 4, 3, 2, ini nggak ada perubahan apa-apa, tidak ada tanda berubah, kursornya berubah tangan. Tapi kalau kita arahkan ke angka 1, ini teman-teman bisa melihat ini berubah ya. Jadi kalau kita klik, nah dia menuju ke slide pertama, slide pendahuluan di sini ya. Oke, jadi itu silahkan teman-teman terapkan untuk kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima ya, untuk menuju ke landasan teori, metodologi, hasil pembahasan, dan simpulan saran. Baik, nah sekarang kita masuk ke slide yang ketiga. Nah, di slide ketiga ini ada link yang kita arahkan ke home atau ke slide pertama ya. Kalau kita klik di sini, kemudian kita pilih action. Nah, di sini hyperlinknya kemana? First slide, berarti ke slide yang pertama. Oke, nah ini nanti ini sudah nggak usah ditambah-tambahin lagi, tapi yang ini kita ada navigasi juga ya. Selain nanti teman-teman bisa masukkan di navigasi ini, yang sebelah kiri ini kan belum ada navigasinya. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan link nanti, teman-teman bisa lakukan dengan cara yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Nah, kita escape dulu. Nah, sekarang kita akan buat ini berfungsi ya. Panah ini bisa ke next slide, dan ini untuk ke slide sebelumnya. Caranya, ini klik di sini, kemudian pilih insert, kemudian pilih action, kita klik di button radio button ini, kita pilih next slide. Ya, ini karena udah next slide, kita pilih OK saja. Yang ini berarti previous ya. Kalau ini next, ini previous. Artinya yang slide sebelumnya, kita pilih di sini, kemudian pilih previous slide, kemudian pilih OK. Nah, karena ini sudah kita buat linknya, maka kita nggak perlu buat ulang panah ke kanan dan ke kirinya. Kita tinggal copy saja ya. Kita copy saja. Ini di sini, ini di sini ya. Oke. Biar dua-duanya terseleksi, tekan Ctrl pada keyboard, ini klik. Jadi dua-duanya akan terseleksi. Kemudian Ctrl C untuk copy. Nah, di slide kedua. Di slide kedua ini kan belum ada panahnya, tinggal copy paste aja, maka posisinya akan tepat di posisi sebelumnya. Ke slide 3, slide metodologi juga seperti ini. Ini juga seperti ini, copy paste aja. Nah, animasinya nanti tetap ikut dia next and previousnya. Oke, ini udah jadi. Oke. Nah, kalau yang di terakhir ini nggak usah dikasih ya. Jadi tinggal kita klik copy aja apa namanya yang home ya, yang home ini. Oke, klik Ctrl C, kemudian klik icon home. Nah, ini teman-teman bisa letakkan di mana, di sini boleh, di sini boleh. Artinya agar dia ketika diklik kembali ke halaman awal. Oke.
Oke, misalnya saya letakkan di sini. Baik, itu saja teman-teman. Jika ada pertanyaan berkaitan dengan template ini, silahkan berikan komentar di bawah deskripsi video. Nah, bagi teman-teman yang ingin request template presentasi PowerPoint, silahkan juga berikan requestnya di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita penuhi satu persatu ya, sesuai dengan request teman-teman subscriber semua. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe agar teman-teman nanti mendapatkan notifikasi tentang update template yang menarik lainnya. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam tutorial menarik lainnya. Sampai jumpa.